Pada saat ayah dan ibu pulang ke rumah, kemudian lihat anaknya dari jauh lagi jongkok, tapi ternyata semakin dekat semakin ketahuan ternyata anak itu lagi jongkok sambil buang beras di got depan rumah. Apa yang dilakukan oleh orang tua saat itu? Fenomena marah itu seperti apa sih? Awalnya begini bos sekalian. Awalnya ya. Awalnya bermula dari VAK. Ini kalau belajar NLP udah paham banget VAK itu apa ya. VAK itu adalah visual, auditorial, kinestetik. Maksudnya apa? Maksudnya ada sumber informasi yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Kalau anak nangis, berarti visualnya anak lagi mewek. Auditorial, suara nangisnya. Perasaannya, perasaan kita melihat anak nangis, mendengar anak nangis. Ya itu aja tuh. Lihat, dengar, rasakan. Selama lihat, dengar, rasakan tidak dimaknai, nggak ada masalah. Tapi ketika dimaknai dan tidak sesuai dengan keinginan, apa keinginan orang tua? Keinginannya jangan nangis. Tapi kenapa anaknya nangis? Kan bikin malu, itu maknanya. Bikin malu tetangga, udah suaranya kenceng lagi, bikin malu, itu maknanya. Ketika muncul makna itu, muncullah dorongan marah. Tidak terkendali, jadilah marah beneran. Ya, ketika dorongan marah muncul, terkendali, maka tidak jadi marah, malah kita bisa dalam keadaan tenang dan bisa berpikir dengan jernih. Selanjutnya, kalau kita dalam keadaan tenang, berpikir jernih, tinggal kita ngobrol dengan anak yang nangis tadi. Marah itu adalah yang pertama reaksi emosional, rasional, betul. Kalau marah pakai rasional, biasanya nggak jadi marah itu. Benar nggak marah itu emosional? Sifat emosional itu adalah tidak berpikir. Kalau berpikir ya rasional. Salah satu karakter emosional berikutnya adalah refleks. Jadi Bapak Ibu kalau marah, jangan refleks. Tenang dulu, kemudian marah. Biasanya nggak jadi marah gitu. Yang marah kan refleks, benar nggak? Karena sadar refleks, maka jadi habit, kebiasaan. Kebiasaan marah. Dan ini yang perlu catat nih, marah itu bukan karena stimulus. Ya, kita melakukan sesuatu itu karena ada stimulus, ada hukum stimulus respon. Stimulus begini, responnya begini, begitu ya. Ketika ada orang merespon, ditanya, kenapa kamu begini? Karena begitu, karena orang itu yang salah. Begitu ya. Nih, contoh yang salah tuh adalah sebuah lirik lagu, Bapak Ibu. Lirik lagunya pernah dengar? Kan belum didengerin, jadi belum tahu ya. Gini lirik lagunya nih. Kau membuatku tak berdaya, gitu. Dan seterusnya. Kan ada kau membuat melulu tuh. Ada kau membuat tak keruan, kau membuat apalagi deh, saya juga lupa. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu tidak berdaya? Karena engkau, karena dia gitu ya. Itu benar nggak itu? Selama ini kita mengatakan benar. Tapi setelah belajar parenting yang di tema ini, ternyata salah. Kenapa? Karena stimulus itu datang dari luar. Orang ngeledek kita, stimulus ya. Anak nangis, stimulus. Ada orang memutuskan cinta kita, waduh yang belum nikah nih, yaitu stimulus. Tapi respon itu dari dalam diri kita. Stimulus nggak bisa kita kendalikan, walaupun ada juga yang bisa ya. Tapi seringkali nggak bisa dikendalikan. Tapi respon kita yang mengendalikan. Jadi kalau ada orang ngeledek, ya kita kasih sapa. Assalamualaikum, tinggalin. Udah gitu beres ya. Kalau ada anak nangis, responnya kita marah, belum tentu gitu. Responnya adalah bisa jadi memeluk anak, bisa jadi mencium anak ketika anak nangis, bisa jadi membiarkan anak atau menungguin anak nangis, bisa jadi. Nah itu respon kita yang menentukan. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya. Berikutnya nih, pikiran dan perasaan yang tidak terkendali. Jadi marah itu karena pikiran dan perasaan yang tidak terkendali. Padahal pikiran dan perasaan itu punya kita. Bukan kita dimiliki oleh pikiran dan perasaan. Benar nggak nih? Apakah kita yang mengendalikan pikiran atau kita dikendalikan oleh pikiran? Itu pertanyaannya. Kan pikiran punya kita. Kita ini bukan pikiran, kita bukan perasaan. Kita ini seluruh anggota tubuh yang melekat, termasuk bagian-bagian yang tidak kelihatan.
Jadi kalau misalnya kita masih bisa dikendalikan oleh pikiran, itu harusnya kebalik. Pikiran kita mengendalikan. Begitu juga dengan perasaan. Menafsirkan atas apa yang dilihat dan didengar. Jadi marah juga karena menafsirkan apa yang dilihat dan didengar. Yang tadi tuh anak nangis dimaknai bikin susah. Kita lagi anak main HP, anak nangis, gitu ya. Kamu nggak ngerti ibu ya, ibu kan lagi sibuk main HP. Kenapa kamu nangis? Gitu. Ini contoh yang nggak bener nih. Ya, misalnya bapak atau orang tua, ayah, ibu sedang ngobrol dengan tetangga. Ngobrolnya penting banget. Tiba-tiba anak datang, bu beliin es dong, beliin es dong. Gitu. Nanti ibu lagi ngobrol, beliin dong, beli. Waduh, kamu bikin malu aja. Nih uangnya nih, beli deh. Ya. Berikutnya, responnya berdasarkan apa yang ditafsirkan, yang tadi sudah jelaskan. Marah itu juga mengubah penafsiran, akan mengubah respon. Mengubah penafsiran akan mengubah respon. Jadi kalau penafsirannya diubah, respon berubah, berarti nggak jadi marah gitu ya. Tidak menafsirkan dapat mengendalikan pikiran dan perasaan. Bayangkan ya, tidak menafsirkan saja dapat mengendalikan pikiran dan perasaan, otomatis badan kita, perilaku kita, fisiologis kita terkendali. Mau contohnya nih, Bapak Ibu nonton film horor ya, misalnya ya, pada saat kuntilanak ketawa, pocong meloncat-loncat, Bapak Ibu hanya lihat aja, jangan ditafsirin. Oh, pocong loncat-loncat. Udah gitu aja. Dengar suara kuntilanak, ih ketawanya lucu, udah gitu aja. Kira-kira serem nggak filmnya itu? Kalau nggak serem, rugi ya. Kenapa rugi? Kan udah bayar kita. Masa nonton film horor tujuannya kan biar takut ya. Pada udah nonton malah nggak takut. Kenapa nggak takut? Pakai teknik ini gitu. Kan rugi ya. Nah, baik berikutnya nih. Ini masuk ke pola atau contoh ya. Polanya seperti apa? Kan saya sampaikan nih ya. Bagaimana mengendalikan keinginan marah? Mengendalikan keinginan marah. Yang pertama, ada peristiwa dulu. Peristiwa, kejadian, apa yang kita lihat secara visual, auditorial, kinestetik. Peristiwa apa saja pokoknya yang terjadi di depan kita, kita lihat apa yang terjadi peristiwanya itu. Oke ya. Pada saat kita melihat peristiwa, mendengar peristiwa, atau merasakan peristiwa, lakukan no interpretation. Maksudnya adalah jangan ditafsirkan, hanya lihat saja. Ayo kita lihat apa? Lihat anak nangis, lihat aja gitu ya. Lihat apa lagi? Ya hanya lihat aja, nggak usah ada yang lain-lain. Maaf, selinnya kok jadi ngulang lagi ini. Oke, hanya lihat saja, bisa nggak begitu? Sekarang coba latihan ya. Bapak Ibu lihat HP, lihat dinding, lihat anak, lihat apapun, hanya lihat saja. Karena yang biasa terjadi ketika kita melihat, kita menafsirkan gitu. Kalau kita lihat orang tinggi besar, ada kumis, jenggot, brewok, kacamata hitam, kita ngelihat, penafsirannya ikut bahwa dia preman. Saat kita menafsirkan preman, perasaannya ikut. Ikut apa? Ikut takut, muncul perasaan takut. Pada saat muncul perasaan takut, tubuh kita jadi mengkeret, jadi nunduk gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak menafsirkan, nol aja gitu ya. Nah, pada saat nol aja, setelah kita tidak menafsirkan, lakukan apa yang harus dilakukan. Sehingga posisi kita tetap dalam keadaan tenang. Itu pola umumnya Bapak sekalian ya. Pola umumnya seperti itu. Bagaimana penerapannya? Kita lanjutkan pada beberapa contoh penerapan ya. Ini dia nih. Sorry. Kayaknya nggak bisa diputar nih filmnya. Oke, ini penerapannya. Jika anak tidak sesuai dengan harapan, misalnya dalam aspek apa? Nilai anak jelek. Anak pulang sekolah, habis ujian mid semester, wajahnya nunduk, oke, wajahnya nunduk, agak loyo, kemudian lapor ke orang tuanya, habis ulangan nilainya jelek. Oke, ya.
Pada saat ditunjukin nilainya ke orang tuanya lihat nilainya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Orang tua melihat wajah anaknya, lihat nilainya, dengar dia mengatakan apa, mengatakannya pasti loyo. Apa tugas orang tua? Lihat dan dengar saja. Sekarang ya. Biasanya apa? Yang biasanya yang terjadi saat anaknya loyo, nilainya jelek, orang tuanya langsung nyemprot. Kamu makanya jangan main melulu, nilainya jelek nih, kamu ngapain aja selama ini, dasar bla bla bla. Nah, itu yang biasa. Anaknya makin makin down, makin stres. Karena anak juga nggak pengen nilai jelek. Udah tahu itu, orang tuh juga nggak pengen nilai jelek. Jadi harusnya kerjasama dong ya. Nah, gitu. Jadi yang sekarang tekniknya lihat dan dengar saja. Kemudian apa? Peluk. Peluk. Iya, peluk. Kok nilai jelek dipeluk? Iya, dipeluk. Lalu beri nasihat. Kenapa dipeluk? Begini ceritanya ya. Nah, yang ini pengalaman sendiri nih. Pengalaman anak sendiri maksudnya ya. Yang melakukan ibunya, istri saya. Pada saat anaknya pulang sekolah, nilai jelek, dilihat nilainya jelek, dipeluk. Nah, ketika dipeluk, ini menurut teori bawah sadar bahwa anak ini sedang dalam keadaan eh, berpikir, maksudnya tidak percaya gitu. Loh kok nilai saya jelek kok dipeluk gitu ya? Ya, nilai saya jelek kenapa dipeluk? Bertanya-tanya begitu, ini sudah masuk ke posisi bawah sadar nih. Ya. Setelah masuk posisi bawah sadar, dimasukin lebih dalam lagi dengan kata-kata. Apa kata-kata ibunya saat itu? Nak, ibu minta maaf ya. Dia bingung lagi tuh. Udah dipeluk, terus ibunya minta maaf lagi. Orang saya yang nilai yang jelek, kenapa ibu minta maaf? Ibu minta maaf ya, karena selama ini ibu tidak bisa mendampingi kamu sehingga nilai kamu jelek. Nah, itu ya. Terus nasihatnya masuk. Apa nasihatnya? Mulai sekarang kamu belajar lebih rajin ya. Iya, Bu. Kamu kurangi nonton YouTube ya. Iya, Bu. Kurangi main HP ya. Iya. Iya, iya semua itu. Nggak ada penolakan ya. Nah, jadi pada akhir tahap ini orang tuanya tetap tenang. Komunikasi dengan anak makin baik. Anak jadi bersahabat sama orang tuanya. Padahal masalahnya masalah nilai jelek, bukan masalah prestasi. Kalau masalah prestasi wajar ya. Ini masalah nilai jelek. Jadi nilai jelek atau masalah-masalah anak itu adalah kesempatan orang tua untuk memberi nasihat. Sebetulnya begitu. Ya. Baik, saya berikan contoh yang lain. Nih, contoh yang lain adalah ini gambar apa nih? Gambar futsal. Ceritanya ada anak yang prestasinya jelek, nilai-nilainya jelek. Dia hanya satu hobi, hobinya futsal. Dan kalau main futsal, itu dia jadi top skor. Masukin bolanya banyak banget gitu ya. Nah, ceritanya dia habis main futsal di sekolah, pulang sekolah, dia pengen menunjukin prestasinya, prestasi futsal kepada ibunya. Ya karena habis main futsal, bajunya kotor atau pakai kaos ya, kaosnya kotor. Tapi dia pulang begitu semangat, lari-lari kecil, wajahnya tersenyum, dari jauh udah melihat ibunya berdiri di pintu. Waduh, betulan nih dia mau cerita nih. Dia mau cerita, "Bu, aku main futsal, ngegulin banyak bola, terus grup saya menang," begitu ya. Tapi makin dekat, wajah ibunya malah melotot. Kenapa melotot? Wajah marah. Ketika anaknya bilang, "Bu, aku jangan banyak omong kamu. Kamu dari sekolah apa dari sawah? Kamu kotor banget itu bajunya kamu. Kamu nggak bisa melihat kebersihan. Sana masuk kamar mandi sana. Bu, tapi kamu jangan banyak omong. Sana masuk kamar mandi. Ganti baju." Kamu ini, wah gitu ya. Biasa begitu ya. Tapi setelah kita tahu teknik ini, kita tidak lagi. Kira-kira gini ya. Anak ceria pulang dengan pakaian kotor. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ingat polanya. Yang pertama, lihat apa yang kita lihat. See what you see. Apa yang kita lihat? Oh, anak baju kotor. Udah, jangan ditafsirin ya. Oh, baju anak kotor, jangan ditafsirin. Dengar kata-kata anak. Bu, 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 bu. Ditanggapi nggak? Iya, ada apa nak? Dengerin dulu dong, gitu, ya nggak? Nah, ketika didengerin, terus anaknya baru cerita. Nak, Bu, aku main futsal. Wah, hebat. Ngegulin, ngegulin. Wah, aku jadi jadi top skor. Wah, hebat kamu ya. Wah, hebat. Wah, ibunya memberikan apresiasi, betul. Ketika memberikan apresiasi, anaknya jadi seneng. Kalau anaknya jadi seneng, akan mudah diarahkan oleh ibunya. Belajarnya menjadi lebih lebih rajin.
kalau futsal saja berprestasi, maka belajar pun bisa berprestasi. Jadi akrab-akrablah anak dan orang tua seperti itu. Jadi ujung-ujungnya adalah tetap tenang. Luar biasa ya. Masya Allah nih kalau dipraktekin nih. Oke, berikutnya. Satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi. Ini adalah kisah yang sangat populer pada saat itu. Nggak tahu sekarang populer apa enggak ya. Anak buang beras. Pakai pola ini nih. Kira-kira apa yang dilakukan ya? Pada saat ayah dan ibu pulang ke rumah, kemudian lihat anaknya dari jauh lagi jongkok, tapi ternyata semakin dekat semakin ketahuan ternyata anak itu lagi jongkok sambil buang beras di got depan rumah. Apa yang dilakukan oleh orang tua saat itu? Bapaknya marah, ibunya juga marah. Setelah orang tuanya menyimpan motor, langsung diangkat anaknya, kemudian anaknya dikasih nasihat, tapi cenderung marah sih ya, bukan cuma nasihat. Anaknya diem aja gitu ya. Ya nasihatnya paling kita tahu lah ya. Apa misalnya, ini beras mahal nih, kenapa dibuang-buang? Ini beras mau macam-macam gitu ya, anaknya nangis di pojok sendirian. Coba kalau misalnya gunakan pola yang sudah saya ajarkan ini. Apa langkah pertamanya? Lihat apa yang kita lihat. Betul? See what you see. Apa yang kita lihat? Anak jongkok buang beras. Oke. Apa yang kita dengar? Anaknya ketawa-ketawa. Betul? Kemudian baru kita tanya, apa yang kamu lakukan, nak? Si anak menjawab, ayah ibu, aku lagi memberi makan kepada makhluk Allah yang ada di got ini. Kata bu guru, di got ini atau di setiap tempat ada makhluk Allah. Dan di sini kan kasihan, gak ada yang ngasih makan. Makanya aku kasih makan sekarang. Nah, mulai tenang tuh orang tuanya. Alhamdulillah ya. Tinggal kasih nasihat. Apa nasihatnya? Nah, di got ini ada makhluk, itu betul. Tapi Allah sudah memberikan makanan kepada mereka. Dan beras ini adalah makanan kita, makanan manusia. Jadi jangan diberikan kepada makhluk yang ada di got itu. Artinya tidak dibuang-buang. Selesai dia. Ya, anaknya happy, orang tuanya juga happy. Anaknya dapat pelajaran. Karena setiap anak hidup itu adalah sedang belajar hidup. Tidak ada anak melakukan kesalahan, tapi itu justru yang harus diberitahukan oleh orang tuanya. Bersama yang di chat nih banyak yang menjawab dari ayah bunda. Hampir sama tadi mantap, yang mantap. Ustadz sampaikan. Mantap, mantap ya. Boleh dibacakan salah satu atau salah duanya, Kang? Bu Devita, menarik napas, dekatin anak, peluk anak, dan tanyakan mengapa ia membuang beras. Berikan pemahaman dengan bahasa yang dimengerti anak. Masya Allah. Yes. Baik, ini udah akhir-akhir slide nih ya. Terakhir begini nih, terakhir nih ya. Semua tolong di mute, pejamkan mata semuanya. Jangan lihat slide ya, pejamkan mata aja. Nah, kalau sudah sambil pejamkan mata sekarang, bayangkan anak melakukan atau menunjukkan sesuatu yang tidak Anda sukai. Kalau sudah, bagaimana perasaan Anda menghadapi anak itu ketika anak itu melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai? Kemudian cek ke dalam diri sendiri, adakah akan muncul perasaan marah? Terus apa yang ingin dilakukan? Bentuk marahnya itu seperti apa? Kalau sudah, buka mata, tarik nafas. Satu pengalaman lagi sekarang. Pejamkan mata lagi, saya lagi. Oke, sekarang bayangkan anak melakukan atau menunjukkan sesuatu yang tidak Anda sukai lagi. Lakukan hal yang sama ya. Bayangkan lagi. Kemudian Bapak Ibu lihat dan dengar apa yang dilakukan dan ditunjukkan anak. Lihat saja, dengar saja. Setelah hanya melihat dan hanya mendengar saja, adakah perasaan marah dan apa yang ingin Anda lakukan? Apakah ada bedanya antara pengalaman yang pertama dan kedua ini? Kalau ada bedanya, berarti saya juga memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Ibu sudah bisa melakukan teknik ini dengan baik, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kang Atar. Silakan Kang Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dari rumahnya dong masing-masing. Ini luar biasa, ilmu yang sangat keren.